nggak sih kalian mengalami momen seperti ini? Mendorong mobil yang mogok di pinggir jalan. Sudah kumpulin tenaga, badan posisi siap mendorong. Tapi, mobilnya tetap diam. Capeknya iya, keringetan iya, tapi mobil nggak bergerak sama sekali. Lucunya, dalam fisika, keadaan seperti ini dianggap belum melakukan usaha loh. Padahal kita merasa sudah berusaha banget, kok bisa begitu ya? Nah, inilah yang sering bikin banyak orang bingung. Tapi tenang, kita akan kupas bareng-bareng supaya kalian ngerti kenapa dalam fisika, dorongan yang tidak memindahkan benda itu belum disebut usaha. Di sini kita akan membahas materi usaha dan energi. Kita mulai dengan usaha. Nah, apa itu usaha? Usaha adalah besarnya gaya atau F yang bekerja pada suatu benda, sehingga benda tersebut mengalami perpindahan. Nah, kita kembali pada situasi tadi, saat mendorong mobil yang mogok, capeknya terasa, tapi mobilnya tidak bergerak sama sekali atau tetap di tempat. Jadi, ketika mobil tidak bergerak sama sekali, walaupun kita sudah mendorong sekuat tenaga, sudah dorong rame-rame, secara fisika itu belum disebut melakukan usaha. Sebesar apapun gaya yang kita berikan, jika tidak ada perpindahan sama aja kita tidak berusaha atau usahanya sama dengan 0. Dimensi usaha sama dengan M kali L pangkat 2, T pangkat 2. Sekarang, kita masuk ke pembahasan tentang besar usaha. Dalam fisika, usaha ditentukan oleh 3 hal, besar gaya, besar perpindahan, dan sudut antara keduanya. Ketiganya digabungkan dalam persamaan. W sama dengan F dikali S kali cos alfa, dengan alfa sama dengan sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Dari rumus ini, kita bisa melihat bahwa arah gaya dibandingkan dengan arah perpindahan sangat memengaruhi nilai usaha. Dan dari sini muncul beberapa kasus penting yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja searah dengan arah perpindahan. Misalnya, saat kamu mendorong meja ke depan, gaya yang kita lakukan untuk mendorong meja sejajar dan searah dengan perpindahan meja. Di sini, arah gaya dan arah perpindahan sama, maka membentuk sudut 0 derajat. Maka W atau usaha sama dengan F kali S kali cos 0 derajat. Artinya, semakin besar gaya dan semakin jauh benda berpindah, semakin besar usaha yang terjadi. Usaha seperti ini disebut usaha positif, karena gaya membantu gerakan. Besar usaha jika arah gaya besar yang bekerja tegak lurus dengan arah perpindahan. Nah, misalnya, saat kamu ke sekolah membawa buku di tangan, sambil berjalan mendatar. Nah, gaya tanganmu mengarah ke atas, tetapi perpindahan terjadi ke depan. Sudut antara gaya dan arah perpindahan ini menjadi 90 derajat. Maka W atau usaha sama dengan F kali S kali cos alfa. Karena cos alfa 90 derajat itu 0, maka W sama dengan 0. Lalu bagaimana jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan arah perpindahan? Contohnya saat kita menggunakan treadmill. Gaya yang dilakukan telapak kaki kita bergesekan dengan lintasan treadmill. Untuk kasus ini, kita masih menggunakan rumus yang sama yaitu W sama dengan F kali S kali cos alfa, dengan alfa yaitu besarnya 180 derajat. Cos 180 itu min 1 sehingga W sama dengan min F dikali S atau usaha akan bernilai negatif. Pembahasan kita selanjutnya adalah energi. Energi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi usaha dengan energi saling berhubungan ya, kita bisa melakukan usaha jika ada energi. Dimensi energi adalah M, L pangkat 2, T pangkat min 2. Energi ada beberapa bentuk, tapi di video kali ini kita akan membahas energi potensial, energi kinetik, dan gabungan keduanya atau energi mekanik. Kita bahas dari energi potensial. Energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan kedudukan suatu benda terhadap suatu titik acuan. Misalnya posisi pengendara sepeda saat menanjak bukit atau kedudukan buah kelapa di pohonnya. Energi potensial terbagi dua. Yang pertama energi potensial gravitasi, yaitu energi potensial yang timbul karena adanya gaya gravitasi. Energi potensial gravitasi dituliskan dalam persamaan E sama dengan M kali G kali H.
Dengan EP adalah energi potensial satuannya Joule, M massa dalam kilogram, G percepatan gravitasi dalam meter per sekon kuadrat dan H ketinggian benda dalam satuan meter. Yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi potensial yang tersimpan akibat perubahan bentuk pegas baik karena ditarik atau didorong. Energi potensial pegas dihitung dengan rumus EP sama dengan setengah K delta X kuadrat atau EP sama dengan setengah F delta X. EP adalah energi potensial satuannya Joule. F adalah gaya yang menarik atau mendorong pegas dalam satuan Newton. K adalah konstanta pegas dalam Newton per meter. Dan delta X yang satuannya meter. Selanjutnya energi kinetik. Energi kinetik yang dimiliki benda karena pergerakannya semakin cepat benda bergerak semakin besar energi kinetiknya yang dimiliki benda dan sebaliknya. Energi kinetik dihitung dalam rumus EK sama dengan setengah MI kuadrat. EK adalah energi kinetik satuannya Joule. M massa dalam kilogram. Dan I kecepatan satuannya meter per sekon. Yang ketiga, energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki benda karena siat geraknya. Terdiri dari energi kinetik dan energi potensial. Energi mekanik adalah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan setengah MI kuadrat ditambah M kali G kali H. Jadi teman-teman udah tahu ya apa itu usaha dan energi dalam isi K. Nah sekarang mari kita bahas hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dengan energi kinetik. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan delta EK sama dengan EK2 dikurang EK1. EK sama dengan setengah MI kuadrat. Jadi W sama dengan setengah M dikali I2 kuadrat dikurang I1 kuadrat. Yang kedua, hubungan usaha dan energi potensial. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. WAB sama dengan delta EP sama dengan EPA dikurang EPB. WAB sama dengan M kali G kali HA dikurang HB. Dengan WAB adalah usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda dari A ke B. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh soal tentang usaha dan energi dalam fisika. Mari kita mulai. Contoh soal pertama. Sebuah benda bermassa 2 kg ditarik sejauh 5 meter dengan gaya sebesar 10 Newton. Pertanyaannya, berapa usaha yang dilakukan? Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus dasar usaha, yaitu W sama dengan F dikali S dikali cos theta. Dengan W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan, dan theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan. Karena gaya ditarik searah perpindahan, maka sudut theta sama dengan 0 derajat, sehingga cos 0 derajat sama dengan 1. Sekarang substitusi nilai, W sama dengan 10 Newton dikali 5 meter dikali 1. Hasilnya adalah, W sama dengan 50 Joule. Jadi, usaha yang dilakukan adalah sebesar 50 Joule. Selanjutnya contoh soal kedua. Sebuah bola bermassa 2 kg berada pada ketinggian 5 meter dari permukaan tanah dan memiliki kecepatan 3 meter per detik. Hitunglah energi mekaniknya. Diketahui, massa bola sama dengan 2 kg, ketinggian sama dengan 5 meter, kecepatan sama dengan 3 meter per detik, dan percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per detik kuadrat. Energi mekanik merupakan gabungan energi potensial dan energi kinetik. Sehingga rumusnya adalah, EM sama dengan EP ditambah EK. Dengan EP sama dengan M dikali G dikali H. Dan EK sama dengan 1/2 dikali M dikali V kuadrat. Pertama kita hitung energi potensial, EP sama dengan 2 dikali 10 dikali 5 sama dengan 100 Joule. Kemudian energi kinetik, EK sama dengan 1/2 dikali 2 dikali 3 kuadrat sama dengan 9 Joule. Total energi mekaniknya adalah, EM sama dengan EP ditambah EK sama dengan 100 ditambah 9 sama dengan 109 Joule. Jadi, energi mekanik bola tersebut adalah 109 Joule. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 10 meter. Pertanyaannya, berapa kecepatan bola ketika berada di ketinggian 4 meter? Pada soal ini, kita diminta mengabaikan pengaruh gesekan udara.
Dari ilustrasi ini dapat kita lihat bahwa bola awalnya berada pada ketinggian 10 meter, kemudian turun hingga mencapai ketinggian 4 meter. Artinya, bola mengalami penurunan ketinggian sebesar 6 meter. Nilai inilah yang akan kita gunakan dalam perhitungan energi. Sekarang kita masuk ke bagian penyelesaian. Pertama, tentukan perubahan ketinggian, delta H sama dengan 10 meter dikurang 4 meter sama dengan 6 meter. Karena energi mekanik terkonservasi, maka penurunan energi potensial akan berubah menjadi energi kinetik. Rumusnya adalah M dikali G dikali delta H sama dengan 1/2 mv kuadrat. Masukkan nilai, 10 dikali 6 sama dengan V kuadrat. 60 sama dengan 1/2 V kuadrat. V kuadrat sama dengan 120. Sekarang kita akar, V sama dengan akar 120. Atau sekitar 10,95 meter per detik. Jadi, kecepatan bola saat berada di ketinggian 4 meter adalah 10,95 meter per detik. Selanjutnya, sebelum video ini berakhir, mari kita latihan sedikit untuk memperkuat pemahaman kita. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, seseorang mendorong kotak dengan gaya 20 Newton secara horizontal. Kotak berpindah sejauh 4 meter. Hitung usaha yang dilakukan. Nomor 2, sebuah gaya 50 Newton bekerja pada sebuah benda dengan sudut 60 derajat terhadap arah gerak. Jika benda berpindah sejauh 3 meter, berapa usaha yang dilakukan? Nomor 3, sebuah benda bermassa 40 kg bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik. Hitung energi kinetiknya. Silakan dicoba dulu ya, jawabannya bisa kalian hitung menggunakan rumus yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Semoga materi tentang usaha dan energi ini dapat membantu kalian memahami konsep fisika dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video berikutnya.